Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak dimanapun kalian berada? Semoga kabar kalian semua selalu dalam kondisi sehat. Amin ya. Jumpa lagi dengan pembelajaran on virtual yang diselenggarakan oleh KKG Gus 4, Kecamatan Lemawungkuk, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Irfan Maulana. Bapak bertugas di SDN Pegambiran 2, Kota Cirebon. Hari ini, Bapak akan memberikan materi untuk kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingatkan kepada anak-anak dimanapun kalian berada, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, dengan memakai masker ketika sedang keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan dibilas dengan air yang mengalir sebelum dan setelah beraktivitas atau memegang sesuatu benda. Dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer ketika ingin berpergian, ya, dan menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter dan tidak bersentuhan dengan orang lain, dan di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing. Dan bagi umat muslim, kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baik, hari ini Bapak akan membahas materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, ya, anak-anak dapat mengetahui pentingnya upaya menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Selanjutnya, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, anak-anak dapat mengetahui tanaman panganan lokal alternatif di Indonesia. Selanjutnya, setelah mendengarkan penjelasan dari guru yang disertai gambar, anak-anak dapat mengetahui bagian dan fungsi tumbuhan. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi, ya, kalian semua dapat mengidentifikasi karakteristik wilayah yang berada di Indonesia. Setelah membaca dan mengamati teks bacaan yang dibacakan oleh guru, anak-anak mampu mengamalkan tentang kewajiban merawat tanaman dan menjaga lingkungan di sekitar. Dan terakhir, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, anak-anak dapat melakukan simulasi wawancara, ya, agar hasil wawancara maksimal. Yang pertama, tentang pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Masyarakat Indonesia memiliki makanan pokok yang beraneka ragam, mulai dari padi, jagung, sagu, singkong, ataupun umbi-umbian. Namun, bagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih nasi sebagai makanan pokok. Oleh sebab itu, nasi yang berasal dari tanaman padi lebih sering kita jumpai pada sektor pertanian masyarakat di Indonesia. Karena banyak dikonsumsi, tanaman padi ini bisa berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, diperlukan usaha agar padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi. Yang pertama, menjaga bibit padi
agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, ya. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan yang digunakan itu untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, tahukah anak-anak bahwa sampah akan menyebabkan banjir? Apabila banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Tahukah anak-anak bahwa jumlah penduduk di Indonesia ini jumlahnya tiap hari meningkat. Begitu juga dengan kebutuhan padi yang begitu besar kebutuhannya. Jadi, kita harus menggunakan beras sesuai kebutuhannya, anak-anak. Yang keenam, tidak hanya menjadikan nasi sebagai makanan pokok, namun kita juga dapat memanfaatkan makanan pokok lainnya seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian. Ya, tadi Bapak menyebutkan sagu, ya. Sagu, tanaman panganan lokal alternatif di Indonesia Timur. Ketergantungan bangsa Indonesia terhadap beras sangatlah tinggi. Terkadang Indonesia harus mengimpor beras dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam negeri. Oleh karena itu, upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras dapat dilakukan dengan cara mencari alternatif bahan pangan lainnya. Dan sagu merupakan tanaman pangan lokal yang memiliki segudang potensi di dalamnya. Perlu kalian ketahui bahwa kandungan kalori dalam sagu sekitar 357 kalori. Selain itu, kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan mengungkapkan bahwa sagu dapat dijadikan bahan baku pembuatan etanol. Berarti sagu memiliki potensi untuk menghasilkan bioetanol sebagai bahan bakar dari energi fosil. Ya, tadi kita sudah membahas tentang tanaman sagu. Tahukah kalian? Ya, tumbuhan atau tanaman pun memiliki bagian dan fungsi yang berbeda-beda, ya. Ya, bukan hanya keanekaragaman tanaman saja. Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan tumbuhan yang beraneka ragam. Dan setiap bagian dari tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bagian-bagian pokok dalam tumbuhan meliputi akar, batang, dan daun yang memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Ya, berikut uraian bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, ya, ada gambar akar. Ya, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah. Bahkan ada juga yang menggantung loh. Akar terdiri dari 3 bagian, yaitu ada akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Nah, keberadaan akar ini ya pada tumbuhan sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Maka tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh, ya, ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi menyimpan cadangan makanan, ya, seperti pada umbi-umbian. Yang kedua, ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Pada tanaman berkayu, batang tersusun dari beberapa lapisan loh anak-anak. Lapisan pertama disebut dengan pembuluh tapis atau flum.
Ya, pembuluh tapis ini berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi batang adalah sebagai penyokong tumbuhan, sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Lalu menyebarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Itu adalah bagian dan fungsi tumbuhan, yaitu batang. Dan yang ketiga, bagian dan fungsi tumbuhan, daun. Daun berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan karena adanya zat hijau daun atau disebut dengan klorofil, ya anak-anak. Klorofil itu zat hijau daun. Daun yang lengkap memiliki berupa tangkai, pelepah, dan helai daun. Nah, contoh tanaman berdaun lengkap yaitu seperti pohon pisang. Ada juga tanaman yang tidak memiliki daun tidak lengkap, yaitu hanya memiliki tangkai daun dan helai daun saja, seperti pohon jeruk, nangka, dan pohon mangga. Fungsi daun ya sebagai tempat untuk fotosintesis, sebagai alat pernapasan, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat ada buah. Ya, buah juga bagian dari tumbuhan dan memiliki fungsi. Buah merupakan hasil perubahan dari perkembangan bunga. Perubahan terjadi pada proses perkembangbiakan. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Nah, daging buah ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk dari luar. Yang kelima, ada bunga. Ya, ada bunga. Bunga terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada kelopak bunga, mahkota, benang sari, putik, dan tangkai bunga. Ya, kelopak bunga ini berfungsi untuk menutup bunga di saat masih kuncup. Adapun mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik serangga. Ya, mengapa? Karena mahkota bunga memiliki warna yang mencolok. Selanjutnya benang sari. Benang sari ini merupakan sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Dan juga putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada bunga. Selanjutnya tangkai bunga. Ya, tangkai bunga ini berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagian dan fungsi tumbuhan. Ya, tumbuhan dapat hidup ya dan mempunyai habitat di tempat atau wilayah yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu ada setiap tumbuhan ya memiliki karakter dan habitat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan ada juga yang di pantai. Nah, karakteristik wilayah kita hari ini akan membahas karakteristik pada masing-masing wilayah. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah permukaan bumi dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Atau 500 mdpl ya. mdpl ini singkatan dari meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran tinggi ini dimanfaatkan untuk objek wisata dan perkebunan. Yang kedua, ada dataran rendah. Dataran rendah ini berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut ya, atau 200 mdpl. Pada umumnya, dataran rendah ini berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah ya, digunakan sebagai pertanian, peternakan, ada juga perumahan, dan sebagai tempat industri. Dan yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut.
Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai ini biasanya digunakan untuk objek wisata. Ya, kalian pasti sudah pernah ya main di daerah objek wisata yaitu pantai. Nah, Bapak mau bertanya kepada anak-anak di rumah ataupun di kemanapun kalian berada. Bapak mau tanya nih, di mana sih kalian tinggal? Apakah di daerah dataran tinggi atau di dataran rendah? Atau juga dekat dengan pantai? Ya, ternyata karakteristik daerah sangat berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Ya, contohnya seperti tanaman padi. Ya, ini tanaman padi. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi dan banyak mengandung uap air. Tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, suhu yang baik untuk tanaman padi yaitu kisaran 23 derajat Celcius. Ya, selanjutnya ada tanaman teh. Teh pada umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Ya, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Suhu yang baik untuk tanaman teh ini berkisar antara 13 sampai 15 derajat Celcius ya. Jika mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanaman ternyata banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus merawat tanaman dengan baik. Ya, untuk merawat tanaman dengan baik dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Ya, yang pertama itu menyiram tanaman dengan teratur. Yang kedua, memberi pupuk secukupnya. Ketiga, menyimpan tanaman yang terkena sinar matahari dan memanfaatkan tanaman dengan bijak ya. Itu adalah cara untuk merawat tanaman. Kita ini sebagai manusia ya tentunya yang mempunyai akal harus menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga harus mencerminkan sikap dekat dengan alam. Hubungan makhluk hidup sangat penting ya, karena tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Ya, contohnya apa? Contohnya manusia. Ya, kita sebagai manusia ini ya membutuhkan tumbuhan. Membutuhkan tumbuhan sebagai apa? Sebagai bahan makanan. Apalagi? Ya, pintar membuat rumah. Ya, kita ambil kayunya dari pohon, ya, terus kita buat sebagai bahan untuk membuat rumah. Yang ketiga apa? Ya, tumbuhan ini sebagai penghasil oksigen. Ya, penghasil oksigen terbesar itu dari tumbuhan. Dan tumbuhan ini mencegah banjir dan tanah longsor serta memperindah lingkungan. Oleh karena itu, menjaga dan memelihara lingkungan merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Salah satu contohnya ya, tidak memanfaatkan alam secara berlebihan dan harus merawat tanaman yang kita miliki di rumah dengan baik. Sekarang anak-anak ya, kita baca bersama teks bacaan berikut ini. Bapak bacakan ya, kalian simak teksnya. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan bisa dilakukan dengan cara memelihara tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antaranya adalah bunga, ya. Di sekitar rumah Pak Irfan terlihat bunga-bunga yang subur dan beraneka warna. Pak Irfan sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Setiap hari, Pak Irfan menyiraminya dan memberi pupuk secara teratur. Bunga
membuat lingkungan rumah Pak Irfan menjadi indah, sejuk. Beberapa bunga menghasilkan bau yang wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan Pak Irfan. Ya, tadi kalian sudah membaca teks yang Bapak bacakan. Nah, sekarang buatlah 5 pertanyaan untuk mewawancarain Pak Irfan. Tetapi sebelum kalian memulai wawancara, ya, Bapak akan memberikan penjelasan tentang wawancara. Nah, apa sih wawancara itu? Ada yang tahu, anak-anak? Pintar sekali. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita harus memahami topik apa yang akan ditanyakan. Saat membuat daftar pertanyaan, kita dapat menggunakan beberapa kata tanya. Ya, kata tanya, apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Selain itu, kalimat pertanyaan harus ditulis dengan menggunakan kosakata baru dan kalimat efektif. Agar hasil wawancara anak-anak di rumah maksimal, maka ya pewawancara perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, melakukan wawancara, yang pertama dilakukan membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Lalu yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Misalnya, datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Ya, yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, kalian harus menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai pokok permasalahan. Itu adalah hal sebelum melakukan wawancara. Dan ketika sedang melakukan wawancara, hal yang pertama kalian harus perhatikan, yaitu perkenalkan diri sebelum wawancara. Selanjutnya, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, menyebutkan nama narasumber dengan lengkap. Contohnya, narasumbernya Irfan Maulana. Ya, seperti itu. Yang keempat, kalian harus membawa catatan atau alat perekam, ya, untuk mendapatkan atau tidak ingat nih saat narasumber memberikan suatu informasi. Yang kelima, mendengarkan informasi dan pendapat dari narasumber. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ya, selanjutnya itu hindari menyela ketika narasumber sedang memberikan informasi. Lalu hindari meminta pengulangan jawaban dari narasumber dan mampu mengambil kesimpulan dari apa yang narasumber katakan setelah melakukan wawancara. Jadi, tidak semuanya harus dicatat dan dijelaskan. Dan yang terakhir, ya, hal-hal yang harus kalian perhatikan setelah melakukan wawancara. Yang pertama itu mohon diri. Ya. Kedua, ucapkan terima kasih kepada narasumber. Ya. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, anak-anak, itu adalah materi pembahasan kita hari ini. Ya, kesimpulannya, yang pertama, alternatif makanan pokok Indonesia selain nasi, kita juga dapat mengkonsumsi jagung, sagu, singkong, ataupun umbi-umbian. Hal ini ya juga salah satu cara kita untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Lalu bagian-bagian pokok dalam tumbuhan yaitu apa saja, ada yang masih ingat? Ya, meliputi akar, batang, daun, dan yang memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Selanjutnya, karakteristik di setiap wilayah mempunyai manfaat yang besar bagi penduduk sekitar, mulai dari sumber daya alamnya,
manfaatnya, dan mata pencahariannya. Selanjutnya, kita sebagai manusia ini ya yang mempunyai akal tentunya harus menjaga kebersihan lingkungan karena semua makhluk hidup memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan itu sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan yang terakhir setelah melakukan wawancara. Sekian penjelasan dari Bapak. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada penyampaian materi yang terlalu cepat untuk disampaikan. Ya, tetap semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.